Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah di sore hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali dengan kondisi tetap dalam iman Islam dan dalam kondisi sehat, baik sehat fisik, sehat mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, bulan Ramadan sudah berlalu dan kita sudah memasuki bulan Syawal, kira-kira 1 minggu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di bulan Syawal, sebagaimana sunnah-sunnah yang dilakukan di bulan Syawal ya. Dan lebih-lebih lagi di beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan tentang tanda-tanda diterimanya puasa kita ya. Itu adalah terletak pada bagaimana kita mengisi bulan Syawal ini dengan banyak amalan-amalan yang tentu saja sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan syariat yang ada di dalam Islam ya. Kalau beberapa hari ini kita dihebohkan dengan satu ejekan tentang betapa beratnya orang Islam ya. Namun demikian dalam konteks keyakinan ya, kita semua meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sudah baku, yang sudah jelas perintahnya. Dan kalau kita melaksanakan itu semua ya dalam niat untuk menunaikan sunnah Rasul, tentu itu akan menjadi sebuah kebaikan, sebuah ibadah ya. Baik, jadi hari ini kita mencoba untuk membahas amalan-amalan apa saja yang seharusnya kita lakukan di bulan Syawal sebagai bulan peningkatan dan juga sebagai bulan pembuktian ya bahwa kita memang roh kita atau amalan puasa kita ini masih berbekas ya di bulan-bulan di luar Ramadan. Dengan menunaikan ibadah puasa ya, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni ya. Inilah janji Allah ya dengan ibadah puasa kita. Tetapi tentu saja itulah di agama Islam tidak jarang ya, itu adalah sebuah janji yang indah, tetapi juga banyak rambu-rambu yang mengatakan ataupun hadis yang mengatakan tentang bagaimana banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa ya. Nah, untuk kita bisa mendapatkan apa-apa, alangkah baiknya kita bisa mengamalkan ya, setidaknya ada 4 amalan yang bisa kita lakukan supaya puasa kita itu betul-betul membekas pada diri kita. Yang pertama adalah tetap menjaga sholat 5 waktu dan sholat berjamaah
di masjid untuk yang laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku wajibkan bagi umatku sholat 5 waktu. Aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka aku tidak memiliki janji padanya. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah nomor 1403. Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah mengatakan bahwa hadis ini hasan, jadi bisa dipakai ya. Jadi menjaga sholat ya. Dulu ada satu hadis yang rupanya hari-hari ini jarang saya mendengarnya, tetapi itu dulu selalu diucapkan oleh almarhum ayah saya ya. As-sholatu imaduddin ya. Faman aqamaha faqad hadamadin. Jadi sholat itu tiangnya agama, siapa yang rupanya hadis ini banyak perselisihan, tetapi sebagai penyemangat ya, dan ada hadis lain tadi yang kita sebutkan tadi, bahwa menjaga sholat 5 waktu memang menjadi sebuah keharusan, dan di bulan puasa tentu hal ini terasa ringan, terasa mudah. Yang orang sering mengatakan kenapa mudah ya, karena banyak orang melakukan itu ya. Jadi kita itu akan menjadi mudah ketika banyak orang melakukan. Dan di hari ini ya, di setelah Ramadan, alangkah baiknya itu tetap kita jaga ya, sholat tepat pada waktunya. Dan itulah juga merupakan bukti bahwa puasa kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu adalah sholat berjamaah ya, di bulan Ramadan. Saya kira sholat berjamaah kita juga demikian mudah ya, di mana-mana, di kantor-kantor ya. Di saat bulan Ramadan jauh lebih bergairah orang untuk melakukan sholat berjamaah. Dan di bulan Syawal ini mestinya itu jangan kita tinggalkan ya. Hadis tentang sholat jamaah ini cukup banyak ya. Salah satunya sholat jamaah di masjid juga memiliki keutamaan ya, yang sangat mulia dibanding sholat sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat jamaah itu lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat ya. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Jadi sangatlah rugi ketika kita memang bisa melakukan sholat jamaah tetapi kita tinggalkan itu ya. Bahkan dalam kondisi kalau toh tidak, atau masjid itu jaraknya jauh dan mungkin waktunya butuh waktu yang cukup ya, setidak-tidaknya dimanapun kita berada, dirikanlah sholat berjamaah ya. Syaratnya mudah, yang penting ada 2 orang, maka itu bisa dilakukan dengan berjamaah gitu ya. Lebih mulia lagi tentu saja di masjid ya, karena nanti akan banyak manfaat-manfaat di sana. Kemudian yang kedua ya, amalan-amalan di setelah Ramadan adalah memperbanyak puasa sunnah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kamu kutunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Maka puasa adalah perisai ya. Hadis riwayat Tirmizi, dan dikatakan oleh Syekh Albani mengatakan dalam Sahih wa Dhaif Sunan Abu Daud bahwa hadis ini sahih ya. Jadi perbanyak puasa sunnah, dan banyak puasa-puasa yang bisa kita lakukan di bulan selain bulan Ramadan ya. Kita mengenal ada puasa tengah bulan ya, ada puasa Senin Kamis ya, ada lagi puasa Daud ya. Nah, alangkah baiknya kita bisa mempertahankan puasa Ramadan itu
dengan kita membiasakan ya puasa-puasa tadi ya, kalau belum bisa yang mingguan ya bulanan, kalau belum yang bisa bulanan, kalau sudah bisa yang bulanan kita tingkatkan menjadi mingguan dengan Senin dan Kamis. Bahkan kalau kita bisa puasa harian ya adalah sehari puasa, sehari tidak puasa ya. Jadi sangat dianjurkan ya, terutama di bulan Syawal ini sebagai bukti juga bahwa puasa kita itu betul-betul merasuk dalam hati kita, merasuk dalam jiwa kita, sehingga berbekas dalam ibadah-ibadah kita. Kemudian amalan yang ketiga adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal ya. Nabi SAW bersabda ya, dari Abu Ayyub Al-Ansori ya, beliau bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di samping tadi yang kita sampaikan memperbanyak puasa sunnah, lebih disunahkan lagi ada perintah tentang puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Hari ini kita sudah seminggu ya setelah Lebaran, dan masih ada 3 minggu lagi bisa kita lakukan puasa sunnah. Syukur memang utamanya di hari kedua Lebaran, tetapi banyak pendapat ulama yang mengatakan bolehlah kita melakukan puasa Syawal ini di hari-hari lain, yang penting tetap di bulan Syawal ya. Bagusnya berurutan ya, tetapi kalaupun tidak berurutan juga diperbolehkan. Yang penting mari kita lakukan puasa 6 Syawal itu, dan masih banyak kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, satu amalan-amalan setelah Ramadan yang sangat dianjurkan sebagai bukti bagaimana ibadah puasa kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga sholat malam ya. Hendaklah kita merutinkan amalan sholat malam ini di luar Ramadan, sebagaimana kita rajin mengerjakannya di bulan Ramadan ya. Nabi SAW mencela orang yang dulu gemar sholat malam namun sekarang dia meninggalkannya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si A. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Dan sebaik-baik orang adalah yang mau mengerjakan sholat malam jika dia tidak berhalangan karena kecapean atau ingin mengulang pelajaran, sebagaimana Abu Hurairah. Sebaik orang adalah Abdullah bin Umar seandainya dia biasa mengerjakan sholat malam ya. Jadi bulan Ramadan sudah berakhir ya, tetapi kebiasaan kita sholat malam. Jadi janganlah kita di bulan Ramadan sedemikian giatnya ya, sholat taraweh, sholat malam, sholat witir, sholat macam-macam ya di malam hari. Namun begitu kita tinggalkan bulan Ramadan, maka sholat malam kita tinggalkan ya. Jadi memang soal rokaatnya ya, setidak-tidaknya kita bisa sholat malam 2 rakaat ditutup 1 witir, itu minimalnya ya. Dan tentu kalau kita bisa mengerjakannya lebih banyak tentu akan menjadi lebih baik gitu ya. Tetapi intinya jangan tinggalkan sholat malam di pasca Ramadan ini ya. Demikian ya amalan-amalan setelah Ramadan yang bisa kita lakukan, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.